Salve, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Kembali bersama saya, Pastor Bartolomeus Dewen Oyan, dalam Silimo Katolik. Edisi hari ini, Kamis 8 Agustus tahun 2024. Saudara dan saudari, mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari, mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Tema permenungan kita pada hari ini ialah siapakah Yesus dalam hidupku. Hari ini kita bersama-sama Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Santo Dominikus lahir pada tahun 1170 di Spanyol. Di usianya yang masih muda, di usia 24 tahun, ia sudah masuk biara dan kemudian menerima tabisan imamat. Dalam karya-karyanya, ia memberikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang pada saat itu menentang kebenaran-kebenaran dalam ajaran gereja Katolik. Bersama beberapa imam, mereka mendirikan sebuah tarekat untuk mewartakan kebenaran ajaran iman gereja Katolik melalui khotbah-khotbah mereka.
Santo Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 8 Agustus 1221 dan dinyatakan kudus pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius yang ke-9. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang hari ini kita dengarkan bersama bercerita tentang bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Para murid yang menjawab pada saat itu memberikan tanggapan berdasarkan cerita-cerita yang mereka dengar dari kalangan banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Ada yang mengatakan Yesus adalah Elia. Ada yang mengatakan dia adalah Yeremia atau salah seorang dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Saudara dan saudari yang terkasih, mendengar tanggapan itu, Yesus ingin masuk lebih dalam lagi, bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Mewakili seluruh murid-muridnya, Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus pun memberikan tanggapan atas jawaban Petrus itu. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebagai umat beriman, kita tentu memiliki pemahaman-pemahaman tentang siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Sejak kecil kita sudah diajarkan melalui guru agama kita, melalui orang tua kita, atau pendamping sekolah minggu. Dan kita mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang siapa Yesus. Pada kesempatan ini, Yesus ingin mendengar dari kita sendiri, siapakah dia dalam hidup kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, untuk mengungkapkan siapa Yesus itu dalam kehidupan kita masing-masing, tentu tidak lepas dari hubungan kita dengan dia. Bagaimana kehidupan doa kita, bagaimana kehidupan agama kita selama ini, bagaimana kita menempatkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Saudari dan saudara yang saya kasihi, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Merupakan sebuah pertanyaan refleksi bagi kita juga yang mengikuti dia di zaman ini. Siapa Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita? Saudara dan saudari yang terkasih, melalui pertanyaan yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya, kita juga bersama-sama mau bertanya dalam hati kita, dalam hidup kita. Siapa Yesus untuk hidup kita? Siapa Yesus bagi kehidupan kita? Semoga pertanyaan ini menuntun kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepadanya dalam doa-doa kita, dalam permenungan-permenungan kita melalui sabdanya, dan juga menerima sakramen-sakramen dalam gerejanya. Semoga dengan merenungkan siapa Yesus itu dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Sebab kita sungguh-sungguh dekat kepadanya dalam seluruh jalan hidup kita. Kita berdoa, kita mohon, semoga Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan budi kita, agar kita tetap menghayati kebenaran Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kebenaran bahwa Yesus senantiasa mendampingi seluruh perjalanan hidup kita. Kebenaran bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Kebenaran bahwa Yesus akan selalu menguatkan dan menopang kita dalam seluruh pergumulan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita akhiri permenungan kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa, pelindung umat manusia, pada peringatan Santo Dominikus ini, kami telah dipuaskan dengan daya sakramen surgawi. Semoga gerejamu yang dulu berkembang berkat pewartaan Dominikus, kini boleh mengikuti semangat baktinya yang tulus dan ditopang oleh doa-doanya, Kau perkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Pergilah mewartakan Tuhan dengan hidupmu, syukur kepada Allah.